rasa sepi, kau mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Zero you. Wanna tell my friend about you, tapi tunggu dulu. Kau masih meragu, kamu menggebu. Wanna be with you, jalani dulu. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu, pejamkan mataku. Assalamualaikum. Balik lagi kegiatan bercerita sambil gerasak gerusuk lipat baju karena rasaku enak sambil lipat baju sambil buat konten. Udah lihat kan video di awal Mbak Dewi Persik. Aku bukan mengejek ya, bukan, cuma sekedar ngasih saran aja. Kalau misalnya kita sebagai penyanyi, bahasa Inggris kita kurang nih, lebih baik jangan nyanyi lagu bahasa asing lah kalau memang kita tidak menguasainya. Bukan berarti kita untuk nyanyi bahasa asing itu kita harus menguasai bahasa tersebut, tidak. Boleh ku contohkan Ayu Ting Ting, terus Putri Isnari. Kalau Putri Isnari aku kurang tahu ya, tapi setahu aku Ayu Ting Ting tuh nggak tahu bahasa India, nggak ngerti dia bahasa India. Tapi dengan kemauan kuat, dia benar-benar mempelajari bagaimana cara pengucapannya. Kalau kita bilang apa namanya itu ya, pelafalannya lah. Aku pun nggak paham lah masalah bahasa ya kan. Mau dipelajari dia cara pengucapannya kayak mana, penekanan kata-katanya kayak mana. Jadi setahu aku dulu waktu itu lagi heboh-hebohnya Facebooker ya kan. Lagi heboh-hebohnya Facebooker kan, sempat dulu kan diadakan macam kerjasama ya kan dengan mendatangkan bintang-bintang India, bintang-bintang serial India lah, macam Sahir Sheikh gitu ya kan. Nah, itulah para pemeran Arjuna, pokoknya bintang-bintang India sana lah. Nah, itu rata-rata para bintang India ini mengatakan kalau cara penyanyi Ayu Ting Ting ini, cara pengucapan kata-katanya tuh betul. Padahal Ayu Ting Ting nggak ngerti tuh bahasa India. Cuman karena dia niatnya kuat untuk mempelajarinya, betul-betul dipelajarinya bagaimana cara pengucapan kata-kata bahasa India. Alhamdulillah bisa dia. Kayak waktu itu salah satu komentar netizen, dia bilang gini, sampai ketawa aku membaca komentarnya. Kok jadi penyanyi profesional tuh harus bisa menguasai bahasa asing, kata dia. Siapa bilang? Aduh, sempit kali pikiranmu ah. Siapa bilang jadi penyanyi harus ini? Aku yakin beberapa penyanyi Indonesia nih taunya cuma bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa daerah dia. Ada beberapa yang bahasa Inggrisnya kurang, tapi mereka bisa nyanyi kan. Bukan kayak gitu konsepnya. Seorang penyanyi profesional itu, ini aku pribadi ya, selain dia memang bisa nyanyi dengan bahasa daerah sendiri, dan kalau dia merasa dia tidak bisa menyanyikan lagu bahasa asing, dia tidak akan nyanyikan. Kok dia merasa memang lidahnya kaku lah untuk mengucapkannya, atau dia mau menyanyikan lagu bahasa asing sedangkan posisinya dia nggak ngerti nih bahasa tersebut, dia akan mempelajari betul-betul cara pengucapannya kayak mana, cara nyanyikannya kayak mana, akan dipelajarinya betul-betul. Nah, itu baru penyanyi profesional. Nah, menurut aku kayak gitu. Jadi seorang penyanyi itu nggak harus dituntut untuk ngerti bahasa asing. Sejak kapan ada peraturan kayak gitu? Karena netizen ini komentarnya kelewat pintar. Heran aku. Ya penyanyi-penyanyi lawas kita kayak mana? Jago mereka nyanyi kan? Tapi ngerti bahasa asing? Belum tentu. Jadi kalau saranku Mbak Dewi, bukan dilarang nyanyi bahasa asing, boleh. Walaupun mungkin kita tidak mengerti bahasa yang akan kita nyanyikan, boleh. Nggak ada yang larang.
Cuman alangkah lebih baiknya dipelajari dulu, didengarkan dulu versi aslinya kayak mana. Biar nggak malu-maluin gitu loh. Tapi kalau setelah kita nyanyikan ternyata kita dapat kritikan, ya udah legowo aja. Kalaupun nggak minta maaf, setidaknya bilang, oh ya saya salah ya. Ya udah lain kali saya akan pelajari lagi. Udah gitu aja selesai. Jadi kalau aku yakin kok misalnya kan waktu itu habis Mbak Dewi nyanyi nih, terus ada yang bilang lah, kasih tahu kalau itu salah eja atau gimana. Terus Mbak Dewi legowo dengan rendah hati mengatakan, oh iya saya salah ya. Aku yakin Mbak Dewi nggak akan dibully lah si Indonesia Raya ini. Mbak Dewi dibully gara-gara udah lama cakapnya banyak yang mengatakan cara pengucapan bahasa Inggrisnya salah. Terus Mbak Dewi malah ngotot katanya nggak salah, katanya malah yang menghujat itu katanya iri, kan memancing emosi jadinya kayak gitu. Gak ada salahnya, jangan inilah kalau kau bilang. Kadang-kadang penyanyi ini ya, mak cakapnya ya, dia mungkin karena udah bertahun-tahun makan asam garam kehidupan entertainment itu kan sebagai seorang penyanyi, terus merasa diri di atas segala-galanya. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Ini aku contoh nih ya, tapi ini aku agak-agak lupa, tapi seingat aku tuh waktu tuh kalau nggak salah Lyodra. Nah, aku kan nonton Indonesian Idol. Jadi aku ingat saat itu kan Lyodra punya kemampuan khusus nyanyi dengan ini, apa itu sih sistem cara nyanyinya itu ya, apa namanya tuh, suaranya tuh whistle sound ya, whistle apa sih gitulah, whistle voice ya, whistle voice. Nah gitulah pokoknya yang suaranya melengking tuh, yang kayak gitu ya kan, nggak ngerti lah aku. Nah nggak bisa nyanyi aku, nggak usah kalian suruh aku praktekkan ya. Nyanyi biasa aja cempreng aku, apalagi yang whistle voice itu. Nah rupanya Lyodra jago, bisa. Dan saat itu waktu itu kan ditantang Lyodranya pula, siapa si Bang Judika kita, untuk menirukan Lyodra. Ngaku dia loh, mau dia merendah, dia bilang, gue gak akan bisa, kata dia. Seorang sekelas Judika yang udah diakui semua orang, hampir semua orang lah. Kalau aku bilang 80-90% mengakui Judika memang suaranya luar biasa. Masih mau mengakui kalau dia tidak bisa menirukan, tidak memiliki bakat seperti Lyodra. Itu baru penyanyi yang rendah hati. Makanya Mbak DP bukan membanding-banding ya Mbak DP ya. Nggak ada salahnya kita merendah kok. Walaupun mungkin Mbak DP merasa udah jadi penyanyi senior, udah makan asam garam panggung hiburan. Kita akui itu. Nggak ada yang membantah itu, nggak ada. Apalagi aku pribadi menganggap Mbak DP ini termasuk multi talenta. Main sinetron bisa, nyanyi bisa, goyang pun boleh ya kan. Bawakan acara walaupun akhir-akhir ini pun sering dihujat dia, ya boleh lah, adalah sedikit bakatnya di situ. Cuman balik lagi, mau seseniornya kau, mau sebanyak apapun garam yang kau makan, ya kan? Atau udah berapa lama kau nyanyi, udah berapa gerakan yang kau buat di panggung itu, harus diingat. Apa itu? Di atas langit masih ada langit. Aku cuma mengingatkan saja. Inti maksudnya apa? Yaitu kita jangan sombong. Itu aja. Karena aku memang beberapa penyanyi senior aku tengok sombong, ada yang sombong. Karena udah merasa jam terbangnya tinggi ini, akhirnya terlalu tinggi jam terbangnya, lupa turun lagi. Dan jangan pula mentang-mentang lah adalah penyanyi baru terus direndahkan kayak gitu aja. Padahal bisa jadi si penyanyi baru nih bakatnya jauh-jauh di atas penyanyi senior ini. Karena aku sendiri pun memperhatikan itu. Dan bahkan juri idol aja, siapa waktu itu, Rosa ya, aku lupa lagi.
Karena udah terlalu sering aku nonton ya kan. Mengakui kalau suaranya nggak setinggi si penyanyi ini, si kontestan ini. Lupa aku, Rosa atau Bunga Citra Lestari ya. Antara dua itulah, aku lupa. Aku mereka kalau misalnya, wah suaraku nggak setinggi itu. Itu baru penyanyi senior rendah hati. Patut kita tiru. Sekali lagi aku bukan membanding ya, aku hanya mencontohkan. Ada beberapa penyanyi senior yang walaupun mereka dibilang senior, bahkan udah dibilang, ada yang bilang diva lah, tapi mereka tetap mau mengakui ada kekurangan mereka, kelemahan mereka mau. Aku salut. Tapi kalau adalah penyanyi senior yang jelas-jelas dikritik ya kan, kayak macam cakapnya Mbak Dewi Persik ini, aku agak kurang respect lah kalau dia nggak mau terima kritik kan. Padahal kritikannya membangun ya kan, demi kebaikan dia juga. Mana tahu satu saat ya kan dia ingin menyanyikan lagi lagu berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kok lebih baik ya dipelajari dulu betul-betul. Kok makanya kemudian dalam hal ini aku salut sama si Ayu Ting Ting, itu aja. Mau benar-benar dipelajari itu. Buktinya nyanyi Korea nggak ada yang komplain kan, bisa dia nyanyi. Aku ingat nyanyi lagu Korea dia apa namanya tuh, apa ya judulnya ya, alah lupa lagi lagu. Kok lagu Korea lah yang ada nobody itu apa tuh judulnya tuh. Terus nyanyi bahasa Inggris pernah dia nyanyi, itu paling nyanyi India tuh. Sampai aku ingat itu, paling ingat aku waktu itu ada, kalau kalian tahu serial film India apa namanya itu, Asoka. Bentar aku ingat dulu. Asoka itu pemeran utama kalau nggak salah namanya Siddharth Nigam ya kan, Siddharth Nigam. Dia begitu datang kan diundang nih sama pihak Antv ke acara Facebooker, diundang ya kan. Dia begitu nyampe di studio tuh, siapa nih cari dulu dia duluan? Ayu Ting Ting. Karena dia waktu itu udah tengok ya kan, wah ternyata ada penyanyi Indonesia yang jago nyanyi lagu India. Dicari Ayu Ting Ting. Ingat kali aku. Maka pas waktu heboh-hebohnya acara Facebooker aku salut kan dengan Ayu Ting Ting, betul. Lagu India mana ini dimakan sama dia. Dari kasusnya Mbak Dewi Persik ini, jadi pembelajaran lah buat kita ya kan? Supaya kedepannya stop lah, gak usahlah terlalu bersombong-sombong ria ya kan. Kau cantik, kau mungkin merasa diri kau cantik. Apa kau tahu dulu cantik tuh menurut orang cantik, menurut kau cantik, menurut orang belum tentu cantik kau. Menurut kau dirimu paling cantik, bisa jadi menurut orang lain ada yang lebih cantik dari dirimu. Kau putih, mungkin ada yang lebih putih dari dirimu. Kau pintar atau apa, kau hebat, kau kaya, percayalah pasti ada yang lebih kaya dari dirimu. Balik lagi ke pepatah atau peribahasa, di atas langit masih ada langit. Jadi mau sombong-sombong gimana pun kau di dunia ini tak ada gunanya, gak ada. Dan yang ini juga layakannya pelajaran kita, ingat segala kritikan yang masuk sama kita, walaupun kita udah senior ini, gak ada salahnya kritikan untuk kita terima ya kan. Karena kalau dengan menerima kritikan, apalagi kita mau minta maaf, bukan mau merendahkan diri kita, tidak. Kok kita mau merendah, orang malah makin salut sama kita. Tapi kalau kita makin berusaha mencari pembenaran diri, aduh, yang ada makin empet orang lihatnya. Betul gak aku bilang? Karena aku perhatikan kayak gitu, baik itu di dunia politik, dunia entertainment, apalagi. Semakin orang meninggi cakapnya, selalu mencari pembenaran diri, siap-siaplah hancur kau. Bukan aku mau menyumpahi, enggak, itu faktanya. Karena aku yakin netizen manapun enggak di Indonesia aja, di dunia ini enggak ada tuh suka dengan orang yang suka meninggi, sombong, enggak ada. Kalaupun ada yang cocok sama dia, ya circle dia juga yang mungkin sifatnya sama dengan dia. Udah lah ya, aku lanjutkan dulu lah ya.
Nanti kalian rasa kalian nanti capek ya. Dan aku ngedabrus, nyerocos. Tapi tangan sibuk kesana kemari. Tapi enak loh, woy, betul. Enak loh, ngelipat sambil ngerocos. Biar ada kawanku ya kan. Jadi satu waktu 2 kerjaan siap aku lakukan. Konten ya, kerjaan rumah tangga pun selesai. Enak loh, woy, betul. Coba lah kalian buat kayak aku. Udah lah ya, kalau dilanjutkan terus gak siap-siap ya kan. Gak siap-siap aku nyerocosnya. Bisa sampai 40 menit pun sanggup aku. Udah lah ya, assalamualaikum.